Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bagus Kaidar hadir lagi buat teman-teman semuanya. Dan di video kali ini kita mau ke salah satu tempat wisata sejarah, budaya ataupun religi yang ada di kota Cirebon. Sebelumnya kita membayar tiket terlebih dahulu, dan tiket itu sebesar Rp25.000. Dan kali ini kita ada di wisata sejarah, budaya ataupun religi ya, Keraton Kasepuhan Cirebon. Yuk langsung masuk aja ya. Dan seperti biasa ada pengecekan tiket masuk dulu. Baik weekday ataupun weekend, Keraton Kasepuhan Cirebon ini ramai ya dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu dari wisatawan lokal maupun dari luar kota Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon ini bermula Keraton Pakumati yang didirikan pada tahun 1452 oleh Pangeran Cakrabuana yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran. Kemudian namanya dirubah menjadi Keraton Kasepuhan karena menurut sejarah perubahan nama ini disebabkan pada tahun 1678 Kesultanan Cirebon terbagi menjadi dua kerajaan, Kasepuhan dan Kanoman, karena adanya perebutan kekuasaan antara kakak dan beradik. Ini ada meja dan bangku batu ya, meja dan bangku batu hadiah dari Gubernur Jenderal Inggris Esther Raffles tahun 1811. Nah ini teman-teman ya, batu dan bangkunya. Ini lebih tepatnya pas di depan Keraton Kasepuhan aja ya. Oke teman-teman, yuk langsung aja kita berkeliling untuk melihat tempat-tempat bersejarah lainnya yang ada di kompleks Keraton Kasepuhan Kota Cirebon ini. Mande Semar Tinandu, bangunan dengan dua buah tiang yang melambangkan dua kalimat syahadat dalam agama Islam. Bangunan ini adalah tempat duduk penghulu keraton dan kepala kaum Masjid Sang Cipta Rasa. Nah ini untuk bangunannya teman-teman. Buat teman-teman yang mau lebih detail atau rinci lagi mengenai sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon ini, bisa ditemani oleh tour guide yang ada di Keraton Kasepuhan ini. Di dalam kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon ini banyak tempat-tempat sejarah lainnya ya yang perlu kita ketahui. Mande Pengiring, bangunan dengan 4 buah tiang di tengah dan 4 tiang di pojok yang melambangkan 4 unsur: tanah, air, api, dan udara, serta 4 arah mata angin: utara, selatan, barat, timur. Bangunan ini adalah tempat pejabat pengiring sultan dan para hakim jaksa apabila ada persidangan pengadilan. Nah ini tempatnya teman. Mande Karesmen, bangunan tempat perangkat gamelan atau kesenian atau tradisi setiap tahun untuk menabuh gamelan sekaten buatan abad ke-15 setiap Idul Fitri, 1 Syawal, dan Idul Adha 10 Zulhijjah. Nah ini bangunannya teman-teman. Mande Pandawa 5, bangunan dengan jumlah tiang penyangga 5 buah melambangkan rukun Islam. Bangunan ini adalah untuk pejabat pengawal sultan. Nah ini untuk bangunannya teman-teman. Mande Malang Semirang ya, bangunan dengan jumlah tiang 6 di tengah melambangkan rukun iman. Jumlah tiang seluruhnya 20 tiang melambangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunan ini tempat duduk sultan dan keluarga dalam upacara-upacara, latihan perang, dan pelaksanaan pengadilan di alun-alun Sangkalabuana Keraton Kasepuhan. Nah ini bangunannya teman-teman. Batu Lingga dan Yoni, batu yang melambangkan Adam dan Hawa, melambangkan kesuburan dan duniawi, dan melambangkan kehidupan turun-temurun. Nah ini untuk batunya teman-teman ya.
Yuk kita masuk lagi lebih dalam ya. Nah, di sini ada Wanowati ya, dibangun pada zaman Gusti Sultan Sepuh 13. Dan ini gapura benteng ya namanya. Benteng merupakan simbol keberanian, kekuatan aparatur negara, dan terdapat tumpukan batu bata berbentuk banteng merupakan gambaran tahun Candra Sangkala yang berbunyi Kuta itu 1, Bata itu 5, Tinata 4, Banteng 1451 Saka atau dengan 1529 Masehi. Nah, ini bangunannya, teman-teman. Ada pendopo pengada ya. Pengada artinya kubeng atau keliling. Bangunan ini adalah untuk pejabat Pancalima, terdiri dari dameng dalam, camat dalam, lurah dalam, laskar dalam, dan kaum dalam. Nah, ini teman-teman tempatnya ya. Ini adem banget, sejuk. Tuh. Karena di sini ada pohon beringin yang sangat besar sekali. Mungkin ini usianya sudah ratusan tahun ya, teman-teman. Nah, ini ada taman atau lapangan Giyanti ya. Taman ini dibangun oleh Pangeran Arya Carbon Kararangen abad ke berapa ini? Abad ke 17 ya, di era Gusti Sultan Sepuh 1. Nah, ini pintu gerbang utama ya, lebih masuk lagi teman-teman. Dan di sini denah Kesultanan Kasepuhan Cirebon ya. Ini denahnya. Jadi buat teman-teman yang sedang berwisata ke Keraton Kasepuhan, ini bisa lihat denah juga ya, biar kita bisa apa ya, lebih detail lagi untuk melihat atau mengeksplor di Keraton Kasepuhan Kota Cirebon. Nah, ini ada gapura lonceng. Nah, ini bentuk gapuranya seperti ini. Gapura lonceng. Gapura yang terdapat sebuah lonceng yang berfungsinya untuk menandakan waktu. Ini gapuranya tinggi banget, lumayan teman-teman ya. Nah, dan ini ada Museum Pusaka Keraton Kasepuhan. Dan ini untuk museumnya ya. Nah. Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon ya. Ini diresmikan oleh Pak Joko Widodo. Cirebon 18 September 2017. Yuk kita langsung aja masuk ya, seperti apa museumnya. Nah, ini ada pedang apa nih? Pedang subur. Ini sepertinya untuk alat-alat ini ya, perang ya, pedang, ada kujang juga ya atau keris. Dan di sini Pangeran Cakrabuana Galuh Pajajaran. Punten ya, Pak.
Ini yang di peti-peti. Ini ada peti dari Cina, hadiah dari Putri Liongtin ya, tahun era pembuatan abad ke berapa nih? Abad ke-15. Cirebon awal Sunan Gunung Jati, Panembahan Girilaya. Ini keris sempana. Jadi di sini banyak keris ya teman-teman. Di area sini keris semua. Nah ini ada Putri Ongtin. Nah itu lagi foto-foto ya, ibu-ibu. Nah ini ada tempat alat jahit ya ini. Tuh, tempat alat jahit. Ini ada gelas-gelas ya. Apa gelas atau apa ini? Ada sendok juga teman-teman, garpu ya. Perabotan dari perak dan kuningan. Abad ke berapa nih? 17 ya. Ini busana putra putri Sultan Sepuh ke-10 tahun 1880 Masehi. Nah ini baju-bajunya teman-teman ya, masih tersimpan dengan rapi. Pakaian Sultan Sepuh ke-10 ini. Patung Krisnamusti Pari Bali. Nah ini ada tombak untuk perang. Nah ini beberapa koleksi apa nih, tombak juga ya, tapi yang ukuran kecil. Nah ini kursi-kursi juga teman-teman ya, ini kursi-kursi lama ya, kayak sepertinya kayak dari kayu jati. Nah ini yang disebut dengan kereta Singa Barong ya, ini yang originalnya teman-teman ya, masih tersimpan dengan rapi. Nah katanya menurut informasi dulu itu keretanya ini sudah modern teman-teman ya, ada suspensinya dan lain sebagainya. Jadi pakai kereta ini empuk teman-teman ya. Alhamdulillah ini masih tersimpan dengan rapi teman-temannya. Ini udah berapa abad. Nah ini Cirebon Tengah Panembahan Ratu Sultan Sepuh. Ini batu apa ya? Coba kita lihat ada keterangan enggak ya. Ukiran tombak Panembahan 1 Payung Agung. Nah ini ada pohon yang usianya sudah ratusan tahun teman-teman ya. Wow.
Ini pohon yang usianya bayangkan udah ratusan tahun teman-teman. Dan ini alat-alat gamelan ya. Nah ini Dwi Sula dan Tri Sula ya, peninggalan Sultan Sepuh kelima Pangeran Matangazi, tahun atau era pembuatannya itu Cirebon akhir tahun 1776. Ada situs Sirade Denok ya, merupakan sisa peruntuhan gedong Nyirara Denok yang dibuat abad ke-16 ya. Dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang pusaka Kesultanan Cirebon. Nah ini teman-teman sisa-sisanya seperti ini. Ini tandu Garuda Mina. Tandu Jempana ya. Nah ini ada singa barong lagi teman-teman ya. Meriam Mongolia. Dan ini ada baju perang ya teman-teman, dari Portugis. Taman Kemandungan. Nah ini diapit 2 taman ya. Ini ada taman dan sumur kemandungan. Kemandungan artinya benih dalam kandungan. Taman ini diapit 2 taman ya, yaitu Giyanti dan Dewan Baru. Serta diapit 2 pintu gerbang, letaknya di tengah-tengah seperti kandungan. Sumur kemandungan dipergunakan airnya untuk mencuci pusaka yang biasanya dicuci setiap tanggal 1 sampai dengan 10 Suro. Sekarang museum pusaka dibangun dekat sumur ini. Nah ini museum pusakanya teman-teman. Tuh ya. Nah ini untuk sumurnya. Langgar Agung. Langgar ini adalah tempat sholat sultan dan keluarga. Langgar ini dibangun pada abad 14 ya. Secara tradisi juga digunakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, sakralan setiap upacara panjang jimat tanggal 12 Maulud. Nah ini teman-teman ya, Langgar Agung. Dan di sini juga ada tempat bedug Samogiri ya. Nah ini untuk bedugnya. Bangunan ini adalah tempat bedug yang bernama Samogiri, di mana bedug ini ditabuh setiap waktu sholat 5 waktu. Tradisi Dlugdag menandakan masuknya bulan puasa Ramadan serta untuk membangunkan sahur. Nah ini teman-teman. Dan ini ada sebuah lawang atau pintu gledegan ya. Bangunan ini berupa pintu gerbang yang dijaga oleh penjaga dengan suara yang besar seperti petir atau gledek. Jadi dulunya tuh di sini kayaknya sepertinya ada ini ya, ada penjaganya
yang suaranya lebih lantang lagi teman-teman ya, seperti prajurit gitu ya. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam sana teman-teman ya. Nah, ini Taman Bundaran Dewandaru ya. Taman berbentuk bundar dan dikelilingi pohon dewandaru yang wangi. Bundaran artinya sepakat, dewandaru artinya kumpulan makhluk bercahaya. Filosofi taman ini adalah jadilah kumpulan makhluk mulia yang menerangi sesama. Di taman ini ada dua meriam ya, Ki Santoma dan Ki Santomi, meninggalan Prabu Kabunangka Pakuan. Nah, untuk meriamnya itu ada sebelah sana teman-teman ya. Nah, ini di depan sini ada patung 2 ekor macan putih ya. Patung macan adalah merupakan simbol Kesultanan Cirebon, penerus kerajaan Pajajaran. Ini meja batu Kalingga dari Gujarat yang kemudian dibawa oleh Dr. Raffles ya, orang Inggris, yang kemudian menyusun sejarah Indonesia dan hasil menyusunan diajarkan ke sekolah-sekolah masa kolonial Belanda. Kemudian ia menjadi Gubernur Jenderal Van Java tahun 1613-1618. Nah, ini meja batu Kalingga. Ini ada lunjuk ya, pendopo tempat unjukan para tamu sultan dan meminta petunjuk ya. Pendopo ini adalah tempat para pengageng keraton untuk para tamu yang akan bertemu sultan serta melayani tamu yang meminta petunjuk. Bangunan ini dibangun pada abad ke-16. Nah, ini teman-teman. Jadi ini penerima tamu ya. Nah, ini ada bangsal. Iya, Pak. Ini ada bangsal keraton. Nah, ini bangsal keraton ya. Di dalam bangsal keraton itu terdiri dari 5 ruangan. Jinem Pangrawit, Gajah Nguling, Bangsal Pringgonani, Bangsal Prabayaksa, Bangsal Agung Panembahan. Nah, itu di dalam juga. Ini apa ya? Pintu. Ada pintu apa nih? Buk bacem ya. Gerbang ini terbuat dari batu bata berbentuk lengkung, atau buk adalah arsitektur Eropa dengan hiasan piring dari Cina. Pintunya terbuat dari kayu jati, ukiran yang direndam atau dibacem ya. Jadi ini sangat kuat sekali teman-teman ya. Bangunan ini dibuat untuk masuk ke dalam arum tinggal sultan dan kaputren, tempat tinggal putra putri sultan, dan kaputren tempat tinggal putra putri sultan yang belum menikah. Jadi sini tempat keluarga ini ya, keraton. Nah, ini untuk bangsal keratonnya teman-teman ya. Nah, ini untuk Pangeran Raja Adipati Arif Nataniningrat almarhum ya. Nah, ini dalam sana itu biasanya digunakan untuk upacara-upacara kebesaran Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, ini ada silsilah Keraton Kasepuhan Cirebon ya. Yang pertama tadi turun dari ayah dan ini turun dari ibu.
Dan ini silsilah Kesultanan Kasepuhan Cirebon ya. Pendopo ya, Sri Manganti. Pendopo ini tempat para tamu menunggu petunjuk dan keputusan sultan setelah terlebih dahulu unjukan diri pendopo lunjuk ya. Si artinya sultan atau raja, Manganti artinya menunggu. Bangunan ini dibangun abad ke-14 ya. Nah, ini bangunannya teman-teman. Dalam Agung Pakuwati. Yuk kita lanjut ke depan teman-teman. Dan di sini juga ada galeri ya buat merchandise Keraton Kasupuhan Kota Cirebon. Nah, kita mau masuk ke petilasan Keraton Dalam Agung Pakuwati. Sumur Agung 7 Kejayaan ya. Yuk kita langsung lanjut masuk ke Sumur Agung 7 Kejayaan. Nah, biasanya ini sumur ini rame ya di Jumat Kliwon ataupun lain sebagainya untuk mencari ya sedikitnya ada keberkahan ya tersendiri. Ini ada balong pasucen atau pasucian ya. Sumur yang pada masa lalu difungsikan tempat bersuci, yaitu tempat berwudu dan mandi sebelum ke ruang utama keraton. Tapi ini airnya surut ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini pohon yang berusia ratusan tahun. Adem banget teman-teman ya di area sekitaran dalam Pakuwati ini. Karena memang tumbuhannya di sini atau pohon-pohonnya itu besar-besar yang usianya itu sekitar ratusan tahun yang lalu. Nah, ini untuk sumur apa ya? Sumur upas. Nah, ini teman-teman ya. Ada sumur upas atau soka. Dan ini sekarang upas atau soka yang sekarang itu ditutup ya, tidak boleh dipakai karena upas artinya adalah racun. Nah, kita ke Sumur Agung. Nah, ini ada petilasan Keraton Dalam Agung ya, Pakuwati. Nah, di dalamnya itu terdapat petilasan Pangeran Cakrabuana, petilasan Sunan Gunung Jati, dan Sumber Kejayaan. Nah, ini untuk perempuan itu dilarang masuk ya. Kita mau lihat ya sampai pintu aja. Assalamualaikum. Nah, ini untuk petilasannya teman-teman. Ini masuk ke Sumur Agung. Yuk kita lihat ya. Nah, ini adalah Sumur Agung ya.
sumur yang dipergunakan untuk keperluan mandi keluarga Pangeran Cakrabuana Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah ini teman-teman, nanti saya juga akan ke Sumur Agung ya untuk cuci muka, berwudu dan lain sebagainya. Bisa diminum juga teman-teman ya. Seger banget teman-teman ya. Ini yang ada di Keraton Kasepuhan seger banget dan bisa diminum juga. Dengan cuaca panasnya Cirebon, cuci muka ya di Sumur Agung ini, enak banget, dingin, segar. Nah, di sini juga anak-anak bisa bermain dengan burung-burung merpati ya. Ramai banget teman-teman. Kita bisa ngadem di sekitaran Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon. Oke teman-teman, sekian dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti sampai akhir video ini. Mohon dibetulkan ya apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat dan lain sebagainya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video jalan-jalan berikutnya.